Para hadirin yang terhormat, untuk acara selanjutnya, marilah kita bersama mendengarkan kata sambutan. Dilanjutkan dengan laporan kelulusan SMA Kolese Kanisius tahun 2020. Kepada yang terhormat Pater Edward Kalistus Ratudopo SD, kami persilahkan. Pater Rektor Kolese Kanisius dan Ketua Yayasan Budi Siswa, Pater Yohanes Heru Hendarto SY, staf direksi serta para guru karyawan SMA Kolese Kanisius, para orang tua, wali murid, serta yang saya kasihi, para Kanisian Angkatan 2020 yang saat ini sedang mengikuti seluruh rangkaian upacara graduation ini dari rumah masing-masing secara online. Selamat sore semuanya. Apakah semua yang di rumah bisa mendengar semuanya? Halo, semuanya yang di rumah, selamat sore. Senang Anda semua bisa bergabung bersama kami. Meskipun jauh, tetapi kami tetap merasakan Anda semua hadir di tengah-tengah kami. Ya, saya sudah mendengar. Angkat tangan semuanya. Halo, selamat sore. Selamat sore sobat muda, selamat sore orang tua. Saya lanjutkan. Selamat sore. Semoga Anda semua tetap sehat sentosa meskipun kita tengah dilanda bencana pandemi COVID-19. Namun kita tidak pernah surut di dalam semangat dan optimisme. Semuanya ini tentu terjadi berkat tuntunan dan bimbingan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa yang patut kita sampaikan pujian dan syukur yang tak berhingga. Proses pendidikan para putra Kanisius Angkatan 2020 ini hari ini mencapai puncaknya yang ditandai dengan perayaan Ekaristi Kudus sebagai ungkapan syukur dan seremoni graduasi yang diawali dengan pengumuman kelulusan. Kita bersabar sebentar. Perjalanan peziarahan panjang selama 3 atau 4 tahun di SMA Kanisius lewat proses formasi dan penggemblengan baik karakter intelektual maupun kepribadian secara utuh menyeluruh. Pastinya telah menjadi pengalaman dan kesan yang membekas di hati sanubari para Kanisian. Sebagian besar dari siswa ini dibentuk bahkan mulai dari SMP Kanisius ketika mereka tamat SD dan dilanjutkan di SMA Kolese Kanisius bersama rekan-rekan mereka dari berbagai SMP lainnya. Mereka dulunya adalah bocah-bocah dan masih kelihatan culun dan inosen. Kini mereka telah berkembang menjadi pemuda remaja yang beranjak dewasa. Give us a boy, and we will give you a man. Demikian moto para Yesuit dan lay kolaboratornya yang tadi telah disinggung oleh Pater Rektor. Kita mengharapkan mereka ini sesuai dengan graduation outcome yang telah kita rancang, kita tetapkan bersama. Menjadi man of purpose, orang yang tahu arah dan apa yang hendak diperjuangkan dalam hidupnya. Pribadi yang reflektif dan diskret, tahu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, lalu memutuskan untuk mengikuti yang baik. Mereka adalah man of desire, yang memiliki passion dan hasrat untuk terus mengupayakan lebih dan lebih untuk kebaikan dan kemaslahatan banyak orang, terlebih mereka yang tersisihkan. Dan semuanya itu dengan satu
prinsip demi semakin besarnya kemuliaan Tuhan. Mereka juga adalah man of perseverance, manusia yang tangguh dan pantang menyerah, resilient. Mereka man of joy, manusia yang tetap gembira dan optimis, mampu memotivasi orang lain lewat kemampuan berkomunikasi secara handal dalam digital ekosistem ini. Mereka mampu bekerja baik secara individual maupun dalam kolaborasi dengan orang lain. Ringkasnya, mereka ini diharapkan menjadi orang-orang dengan kemampuan kepemimpinan yang melayani, servant leaders, dengan 4 kualitas yang kita selalu kenal akrab dengan 4C. Competence, conscience, compassion, commitment. Dengan motto to be man with and for others. Pada kesempatan evaluasi yang terakhir, saya bersama dengan Bapak dan Ibu guru, dan saya bertanya kepada para guru, setelah melihat kembali konteks, input, proses yang telah dilalui bersama, apakah produk yang kita hasilkan ini telah memenuhi harapan? Secara aklamasi, Bapak dan Ibu guru menyatakan, kalau saya membahasakan dengan bahasa saya, so far so good, excellent. Terima kasih Bapak dan Ibu guru atas keyakinan Anda, dan saya juga yakin mereka belum sempurna, tapi mempunyai potensi untuk mencapai kesempurnaan pada tahap pengembangan dalam proses ongoing formation mereka selanjutnya. Pada kesempatan ini, saya patut menyampaikan ucapan terima kasih. Pertama kepada Pater Provinsial Serikat Yesus, Pater Petrus Sunu Hardianto SY, atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami dalam misi karya pendidikan di Kolese Canisius ini. Pater Yohanes Heru Hendarto SY selaku Rektor dan Ketua Yayasan Budi Siswa, tidak lupa pula para Rektor dan Kepala Sekolah Asosiasi Sekolah Jesuit Indonesia yang turut berempati menyampaikan ucapan selamat kepada para wisudawan SMA Kolese Canisius Angkatan 2020. Semoga nanti kita bisa mendengar ucapan-ucapan selamat mereka itu. Terima kasih kepada para orang tua wali yang telah mempercayakan para putra mereka masuk ke Canisius dan tentu saja menyepakati model formasi KAS Kolese Canisius dengan berdasarkan pada paradigma pedagogi Ignatian. Kepada para orang tua yang dengan kerelaan menjadi panitia Graduation Day 2020. Meskipun graduation ini dilakukan sederhana dan secara online, tentunya tidak mengurangi esensi persiapan dan pengorbanan waktu, tenaga, dan finansial yang telah Bapak Ibu persembahkan demi rasa cinta Bapak Ibu terhadap putra-putranya. Atas kebesaran hatinya semoga Tuhan memberkati Bapak dan Ibu sekalian. Para kru, teknisi, dari Bapak Hengki Wijaya dengan teman-teman, Prof. Eko Indrajit, Mas Kintam, serta berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Graduation Day secara online ini. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhirnya, bagi keluarga muslimin muslimat, tidak lupa saya menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sekian dan terima kasih. Kita akan lanjut. Berikut ini saya akan mengumumkan kelulusan siswa SMA Kolese Canisius Angkatan 2020. Bagi yang di rumah, saya melihat Bapak dan Ibu sudah tidak sabaran lagi untuk mendengar hasilnya. Dan tentu saja para Kanisian. Saya mau hadirkan Bapak dan Ibu guru yang berada di rumah sudah hadir? Halo Bapak dan Ibu? Angkat tangan semuanya. Hadir? Siap? Selamat sore Bapak dan Ibu. Angkat tangan semuanya. Hadir?
Sore Bapak. Selamat sore, Saudara. Selamat sore, anak-anak. Angkat tangan semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Pak Ger, selamat sore Indonesia. Selamat sore, anak-anak. Selamat sore, Saudara. Baik, para kanisian, Bapak dan Ibu, orang tua siswa yang ada di rumah, para Bapak dan Ibu, Ibu guru mereka telah siap. Dan sekarang tibalah saatnya saya akan memulai proses pengumuman untuk kelulusan tahun 2020. Pertama saya akan memulai dengan statistik perjalanan jumlah siswa yang lulus tahun pelajaran 2019-2020, kita kenal angkatan 2020. Dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Di awal tahun 2017-2018, ketika mereka ini diterima di SMA Kolese Canisius, kelas 10, jumlah mereka 254 siswa. Kemudian dengan berbagai alasan, jumlah ini berkurang 9 orang. Di awal tahun 2018-2019, kelas 11 berjumlah 245 siswa. Ada yang tinggal kelas, ada yang meninggalkan Canisius, jumlah mereka ada 14 siswa. Memasuki awal tahun ajaran 2019-2020, ketika mereka di kelas 12 ini, jumlahnya menjadi 231 siswa. Dengan perincian, siswa IPA berjumlah 174 dan IPS berjumlah 97 siswa. Para Bapak dan Ibu, para kanisian, saya membacakan kriteria predikat yang mendapat penghargaan. Mereka yang akan digolongkan dalam kelompok yang lulus itu akan dihargai dengan predikat. Predikat cum laude adalah mereka yang memperoleh nilai 88 sampai dengan 90,99. Predikat magna cum laude nilai 91 sampai dengan 93,99. Summa cum laude nilai 94 sampai dengan 100. Rapor di semester genap. Program IPA yang memperoleh predikat cum laude terdapat 55 siswa. Predikat magna cum laude 29 siswa. Dan predikat tertinggi summa cum laude dari IPA ada 4 siswa. Kemudian dari IPS yang memperoleh predikat cum laude terdapat 10 siswa. Magna cum laude ada 9 siswa. Summa cum laude kosong. Jumlah total 107 yang memperoleh grade cum laude, magna cum laude, dan summa cum laude dari IPA maupun IPS. Dari sektor ujian sekolah, program IPA yang memperoleh cum laude terdapat 42 siswa.
magna cum laude ada 9 siswa. Dan summa cum laude tidak satu pun, kosong. Dari IPS yang memperoleh predikat cum laude sebanyak 7 siswa. Sementara magna cum laude dan summa cum laude kosong. Dari ujian sekolah, jumlah mereka yang mendapat predikat cum laude, magna cum laude sebanyak 58 siswa. Kemudian dari ujian sekolah, saya membacakan peringkat. Saya mulai dari IPS. Peringkat ketiga diperoleh oleh Rafael Deo Sucipto dari kelas 12 IPS 1. Nilai rata-rata 89,80 dengan prestasi cum laude. Congratulations untuk Rafael. Peringkat kedua, Jonathan Mario Antonio dari 12 IPS 2, rata-rata nilai 90, prestasi cum laude. Congratulations Jonathan Mario. Dan peringkat 1, the best one, jatuh pada Gian Nathaniel, kelas 12 IPS 1 dengan rata-rata nilai 90,80, prestasi cum laude. Ini saya akan membaca dari program studi IPA. Saya mulai dengan peringkat ketiga, jatuh pada Leonard Darmawan, kelas 12 IPA 3, rata-rata 91,60, prestasi magna cum laude. Peringkat kedua jatuh pada Cornelius Gilbert dari kelas 12 IPA 4, rata-rata nilai 92,00, magna cum laude. Dan peringkat 1 sebanyak 3 orang. Peringkat 1 yang pertama, Winston Nathaniel Irwin dari kelas 12 IPA 4, rata-rata nilai 92,13, magna cum laude. Peringkat 1 yang kedua, Michael Reynard, kelas 12 IPA 5, rata-rata poin 92,13, magna cum laude. Dan peringkat 1 yang ketiga, Gio Nathaniel, kelas 12 IPA 6, rata-rata 92,13, magna cum laude. Congratulations Leonard, Cornelius Gilbert, Winston Nathaniel, Michael Reynard, dan Gio Nathaniel. Bapak Ibu, saudara-saudari, para kanisian yang pada hari ini akan dinyatakan kelulusannya, beberapa dari mereka ini telah diterima di perguruan tinggi. Sebanyak 37 siswa. Di Australia ada 1 siswa,
Monash University. Di Belanda ada 1 siswa yang masuk di UT Twente. Di Kanada ada 7 siswa. Mereka akan masuk di University of British Columbia. Waterloo ada 7 orang. Dan di China ada 2 siswa. East China Normal University ada 1 dan Zhejiang University ada 1. Nggak ada yang di Wuhan. Di Hong Kong ada 4 siswa. CTU Hong Kong ada 3 dan Poly University itu ada 1. Indonesia, Tanah Air Beta, ada 17 siswa. ITB ada 3 orang. UGM ada 2 orang. Universitas Indonesia ada 5 siswa. Universitas Pajajaran 1 siswa. Universitas Parahyangan ada 2 siswa. Universitas Trisakti ada 1 orang. IBL ada 3 orang. Jumlahnya 17. Dan di Singapura ada 2 siswa. SUTD. Di USA ada 3 siswa. Mereka itu akan belajar di Kansas University dan Purdue University. Total 37 siswa. Congratulations untuk para siswa yang telah mendapat universitas mereka. Dan bagi mereka yang belum, harap-harap cemas, kita berdoa semoga mereka sukses dalam UTBK ataupun berbagai tes yang lainnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para kanisian, kini puncak acara kita akan mendengar pengumuman kelulusan. Saya mulai dari kelas SOS. Kelas 12 SOS 2 dengan jumlah siswa 29 orang. Setelah mempertimbangkan seluruh hasil pencapaian akademik peserta didik, maka dinyatakan lulus 100%. Dinyatakan lulus 100%. Angkat tangan semua yang telah lulus. Siap, latihan. Angkat tangan semua yang telah lulus. Kelas 12 SOS 1 dengan jumlah siswa 28 orang. Setelah mempertimbangkan seluruh hasil pencapaian akademik peserta didik, maka mereka dinyatakan lulus 100%. Halo, 12 IPS 1 hadir? Hadir. Lulus 100%. Kelas 12 IPA 6 dengan jumlah siswa 30 orang. Setelah mempertimbangkan seluruh hasil pencapaian akademik peserta didik, maka kelas 12 IPA 6 dinyatakan lulus 100%. Halo, 12 IPA 6 hadir? Hadir. Bagus, kacau balau sedikit tidak apa-apa. Pokoknya ada kehidupan di seberang sana. 12 IPA 4. Oh syukur, masih ada yang ingat. Di rumah ada yang protes?
Oh, nggak dengar, masih delay. 12 IPA 2. Baik. 12 IPA 5. Dengan jumlah siswa 29 orang. Setelah mempertimbangkan seluruh hasil pencapaian akademik peserta didik, maka kelas 12 IPA 5 dinyatakan lulus 100%. Ada yang digedekan. Halo, angkat tangan semua yang lulus. Nggak angkat tangan nggak jadi lulus. Kelas 12 IPA 4. Dengan jumlah siswa 29 orang. Setelah mempertimbangkan seluruh hasil pencapaian akademik peserta didik, maka para siswa kelas 12 IPA 4 dinyatakan lulus 100%. Itu sih ada yang di tempat tidur. Ronald Arifin. Selamat. Kelas 12 IPA 3. Tempat tidur anjir. Dengan jumlah siswa 29 orang, setelah mempertimbangkan seluruh hasil pencapaian akademik peserta didik, maka para siswa kelas 12 IPA 3 dinyatakan lulus 100%. Selamat. Dinyatakan lulus 100%. Selamat. Para siswa kelas 12 IPA 3 dinyatakan lulus 100%. Kita lanjutkan. Kelas 12 IPA 2 dengan jumlah siswa 29 orang setelah mempertimbangkan seluruh hasil pencapaian akademik peserta didik, maka para siswa kelas 12 IPA 2 dinyatakan lulus 100%. IPA 2 Capek-capek pakai kamera nggak kelihatan. Terakhir, last but not least, kelas 12 IPA 1 dengan jumlah siswa 29 orang setelah mempertimbangkan seluruh hasil pencapaian akademik peserta didik, maka kelas 12 IPA 1 dinyatakan lulus 100%. Tuh lihat yang dasi itu kasih besar. Para bapak, ibu, orang tua, siswa di rumah, para kanisian. Dengan demikian, pada tahun ini, tanggal 2 Mei 2020, seluruh siswa SMA Kolese Canisius yang berjumlah 231 siswa dinyatakan lulus 100%.
Para Bapak Ibu, para Kanisian, demikianlah rangkaian pengumuman kelulusan pada sore hari ini. Sekali lagi, dari tempat ini, dari Alma Mater, Polese Canisius, saya mengucapkan congratulations, provisiat atas keberhasilan para Kanisian Angkatan 2020. Sukses. Sekian dan terima kasih. Saya mohon pamit.